Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di Raja Wali TV. Dua pelajar SMP di Gresik, Jawa Timur diperkosa dan dibunuh. Mereka sempat bertemu seseorang di sebuah lapangan kosong. Masa menghadang proses pemindahan dua pencuri ke kantor polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Waspada peredaran uang palsu yang ditemukan di Pekanbaru, Riau. Selamat siang pemirsa. Tidak terasa sudah hari Jumat dan kami tetap semangat menemani pemirsa menyaksikan catatan seputar investigasi. Program kerjasama antara Raja Wali Televisi bersama Mabes Polri. Ya, program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kita semua mengenai pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi ingat pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Ini saya ingin bertanya ke Afi, bagaimana Afi biasanya melewatkan akhir pekan bersama keluarga Afi? Besok untuk mungkin? Akhir pekan minggu ini belum ada rencana nih. Nah, mungkin lokasi Reza Helmi dan Bribda Vanessa yang nanti akan bawakan segmen CCTV bisa menjadi referensi bagi Afi dan keluarga melewatkan akhir pekan. Dan pemirsa, langsung saja kita simak catatan seputar investigasi selengkapnya. Ya, Afi dan juga pemirsa, sepertinya mengunjungi lokasi wisata di akhir pekan menarik untuk dicoba. Ya, namun diingat kemanapun pemirsa akan menghabiskan akhir pekan tetap harus waspada karena kejahatan bisa terjadi di tengah keramaian. Ya, nah untuk mengetahui tips aman berwisata, kita langsung bergabung dengan Reza Helmi dan Bribda Vanessa di lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol. Reza, silakan laporan Anda. Terima kasih Brigadir Afi Olivia dan juga Diki Sirait. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan pariwisata Ancol, Jakarta Utara. Biasanya saya ditemani oleh Vanessa, namun Vanessa sudah berada di dalam. Mari kita temui Vanessa di dalam. Vanessa sudah nunggu dari tadi ya? Iya, udah nunggu dari tadi. Maaf sekali Jakarta macet, Vanessa. Pemirsa, masih ingatkah Anda tentang legenda si manis Jembatan Ancol? Tapi sekarang kita tidak akan membahas tentang si manis Jembatan Ancol, melainkan tentang berita kriminal yang terekam kamera CCTV. Vanessa, untuk lokasi wisata seperti Ancol ini sebenarnya ada atau tidak pihak kepolisian yang menjaga di lokasi ini? Pastinya ada, karena itu adalah tugas dari polisi untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Lantas, prosedur pengamanannya seperti apa? Tahan dulu Vanessa, sebelumnya saya akan melanjutkan perbincangan antara saya dan juga Vanessa. Tapi saksikan dulu berita berikut ini. Rekaman ini diambil dari CCTV yang berada di Masjid Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Pria berkaos belang ini merupakan maling sepatu yang kerap beroperasi di tempat penitipan sepatu di tempat ibadah. Sebelum beraksi, dia memilih sepatu mana yang akan diambil. Beberapa kali bolak-balik di depan rak sepatu sambil berpura-pura menelpon seseorang. Dan inilah dua target yang menjadi korban pencurian. Setelah kedua korban masuk ke masjid untuk beribadah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dengan tenang, ia mengambil satu persatu sepatu jamaah dan memasukkannya ke dalam tas. Ia bahkan tidak peduli saat ada orang lain di lokasi kejadian. Lima menit kemudian, korban keluar dari masjid dan menyadari jika sepatunya raib diambil maling. Kejahatan memang tidak mengenal tempat. Tak heran jika di tempat ibadah sekalipun, aksi kejahatan tetap bisa terjadi. Waspada adalah hal utama yang perlu dilakukan untuk menghindari diri agar tidak menjadi korban. Jadi seperti apa nih Vanessa prosedur pengamanan pihak kepolisian di lokasi wisata seperti Ancol ini?
Ya, untuk prosedur pengamanan itu tetap kita melakukan patroli di setiap wahana dan setiap tempat yang ada di tempat wisata ini. Jadi, untuk Reza dan pemirsa yang ingin datang ke tempat wisata, pasti dijamin sekali untuk keamanan gitu. Oke, kalau modus-modus kejahatan yang kemungkinan terjadi, ada apa aja nih, Pak? Ya, untuk modus kejahatan itu ada penculikan anak, pencopetan, serta curanmor. Jadi Reza harus hati-hati kalau datang ke tempat wisata. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, ada baiknya pemirsa menyaksikan berita yang satu ini. Inilah video CCTV yang merekam aksi kejahatan di sebuah minimarket. Perampok ini diduga tidak menyiapkan diri hingga terpaksa menggunakan kardus untuk menutupi wajahnya. Akibatnya ia kesulitan berjalan bahkan saat mengancam kasir dengan senjata api. Besarnya kardus yang digunakan sebagai penutup kepala mengganggu langkahnya. Hingga ia terjatuh dan menyerah serta meninggalkan lokasi kejadian tanpa membawa hasil rampokan. Video CCTV yang satu ini tak kalah menarik. Aksi kejahatan digagalkan oleh seekor anjing yang sengaja disembunyikan pemilik toko di kolong meja kasir. Jadi saat perampok menodongkan senjata apinya ke kasir, tangan perampok langsung digigit anjing. Tak sampai di situ, kasir bahkan menyuruh anjing kesayangannya untuk mengejar pelaku hingga keluar toko. Perampok kerap menggunakan penutup wajah untuk menutupi identitasnya. Ini juga yang dilakukan perampok yang akan menjarah uang di kasir salah satu minimarket. Namun sayang, topeng penutup wajah bolong hingga ia gagal menutupi identitasnya meski telah dicoba berkali-kali. Sama seperti Pameo di dunia kriminal, tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Vanessa, biasanya di lokasi wisata seperti Dufan ini akan ada peningkatan pengunjung pada saat libur lebaran dan juga libur sekolah. Apakah ada penambahan personel keamanan dari pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan di lokasi ini? Ya, untuk peningkatan keamanan itu pasti karena meningkatnya jumlah warga yang datang ke sini pasti tindak kejahatan semakin tinggi. Oh, jadi seperti itu ya. Bagi Anda pemirsa CSI, Anda harus selalu meningkatkan kewaspadaan Anda dimanapun Anda berada. Berakhir pula liputan kita di Ancol, Jakarta Utara. Jangan lupa untuk follow Twitter kita berdua ya pemirsa. Akhirnya saya Reza Helmi. Dan saya Bribda Vanessa. Kita kembali ke studio bersama Brigadir Afi Olivia dan juga Niki Sirait. Ya, itu dia Reza dan juga Vanessa dari Taman Impian Jaya Ancol. Nah, itu yang saya maksud tadi bisa menjadi referensi bagi Afi dan keluarga untuk melewatkan akhir pekan besok. Ya, boleh juga tuh Niki. Dan untuk pemirsa, sebelum memutuskan mau kemana akhir pekan besok, tetap simak berita pilihan dari CSI. Ya, kita punya apa lagi, Vi? Ya, selanjutnya kita mempunyai berita tentang kasus pembunuhan 2 pelajar SMP di Gresik, Jawa Timur. Polisi masih memburu pelaku yang demikian keji memperkosa dan membunuh korban. Ya, korban ditemukan di perkebunan mangga tanpa busana. Polisi memperkirakan pelakunya lebih dari 1 orang. Fidiatun Nasihah 16 tahun dan Sofius Sofi 16 tahun, 2 siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Kecamatan Ujung Pangkah, ditemukan warga tergeletak tak bernyawa di kebun mangga di Desa Gosari, Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, kedua pelajar bernasib malang itu pamit hendak belajar kelompok. Namun hingga larut malam, keduanya tak kunjung pulang ke rumah. Kerabat korban terkejut mengetahui 2 sahabat karib itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Nah, katanya kan pergi ke temannya mengerjakan kelompok. Nah, terus Pak bawa sepeda atau gimana Pak? Perginya bawa sepeda Pancala. Terus Itu. kemudian dititipkan sama temannya. Nah, Pak Nunu perginya jalan kaki aja. Fidiatun Nasihah, putri pasangan Sofyan dan Zumana, ditemukan dengan kondisi tak berbusana. Sedangkan korban lainnya, Sofiatun Sofi, putri pasangan Sambari dan Nasrifah, ditemukan hanya mengenakan busana bagian atas. Memang ada tanda-tanda luka di salah satu mayat kita temukan. Jadi kita akan membentuk tim cepat mungkin untuk mengungkap kasus ini. Hingga pagi tadi belum diperoleh informasi siapa pelaku yang demikian keji membunuh 2 remaja itu. Untuk keperluan otopsi, jasad kedua korban dibawa ke RSUD Sina, Gresik.
Dari Gresik, Jawa Timur, Ika Hidayat melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, baru saja koresponden kami di Gresik, Ika Hidayat, melaporkan adanya saksi mata yang melihat kedua korban bertemu dengan pengendara mobil di sebuah lapangan kosong. Setelah pertemuan tersebut, kedua pelajar SMP itu tak pernah sampai di lokasi yang digunakan untuk belajar bersama. Ya, sementara itu Kapolres Gresik memastikan hasil visum terhadap korban akan diumumkan hari ini. Hingga sekarang belum diketahui apakah kasus ini bermotif kriminal murni atau motif lain. Usai jeda berikut kami sampaikan informasi lain. Masih terkait perkosaan lady escort oleh 3 remaja di Jawa Timur. Saat lagi di Raja Wali Televisi. Berkendara, Power F. Minum Power F, stamina on terus. Mau ekstra tenaga? Yo Power F. Bugar muat serta berenergi. Minum Power F. Power F, minuman energi praktis, berkualitas tinggi, maksimalkan tenaga. Power F, ini power kita dari Wings Food. Kecil-kecil cabai rawit, keseleo, pijat urut kering badan. Oleh sendi, biar kecil langsung gigi. Sendi, kecil-kecil paling gokil. Di hari libur Idul Adha ini, banyak acara yang bisa dinikmati bersama keluarga. Pagi hari ada siaran langsung sholat Idul Adha. Para jamaah yang hadir bukan hanya datang dari kota Jakarta, tapi ada begitu banyak para jamaah dari kota-kota. Terus ada kisah Nabi spesial Idul Adha buat adik-adik. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Malamnya ketemu sama Ustadz YM dalam Tablik Akbar Idul Adha. Di luar puasa ada loh amalan lain yang dirahasiakan. Nggak cuma itu, ada film televisi dengan cerita yang sangat menyentuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rayakan Idul Kurban bersama program spesial Idul Adha. Minggu 5 Oktober mulai pukul 7 pagi di Raja Wali Televisi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di catatan seputar investigasi. Seorang lady escort atau perempuan pendamping lagu di tempat karaoke diperkosa oleh 3 remaja asal Ponorogo di hotel tak jauh dari lokasi karaoke. Ya, korban dijebak dengan minuman keras hingga tak sadarkan diri. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Inilah laporan kontributor RTV Raden Catur untuk CSI. Tempat hiburan malam memang menawarkan kenikmatan surga dunia. Berbagai macam erotisme dan eksotisme terpampang nyata. Apabila salah melangkah, keglamoran dunia malam bisa menjerumuskan Anda ke dalam dosa. Seperti yang dilakukan 3 pria berusia 20-an tahun asal Ponorogo ini, masing-masing bernama Pak Santo, Sutrisno, dan Didi Ali. Ketiganya nekat memperkosa seorang lady escort atau perempuan pendamping tempat karaoke karena tergiur dengan kemolekan tubuh sang perempuan. Korban berinisial MY dan usianya masih 19 tahun. MY awalnya di-booking pelaku untuk menemani berkaraoke ria. Pelaku kemudian mengajak MY minum minuman keras di kamar hotel yang tak jauh dari lokasi karaoke. MY sempat sadar dan langsung berteriak meminta tolong saat pemerkosaan terjadi. Ke kamar itu siapa? ML? Yang ngajak ML, yang punya ide? Oh gitu. Memang kamu kegoda gitu atau sama-sama mabuk atau gimana? Ya sama-sama mabuk. Oh gitu.
yang mana pelaku ternyata sudah mempersiapkan minuman jenis arak Jawa seperti ini. Ya. Dalam pelaksanaan dalam kegiatan karaoke, ternyata ini dioplos, yang perempuan korban ini diberi minuman ini juga. Nah, dalam keadaan sudah nggak sadar, laki-lakinya buka kamar, mungkin kamar, dimasukkanlah dengan bersama-sama dengan temannya yang dua. Di dalam kamar dalam keadaan tidak berdaya, perempuannya ya sempat dilakukan pemerkosaan, ya. Pada saat yang terakhir dia sempat sadar dan teriak. Ketiga pelaku bakal dijerat dengan pasal 285 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, MY sang korban masih syok dan trauma. Dari Ponorogo, Raden Catur melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, dari Jawa Timur kita menuju ke Lampung. Tim Buser Polres Lampung Tengah tadi malam menggerebek rumah anggota komplotan perampok. Seorang tersangka berhasil ditangkap. Selama beraksi, kawanan ini menggunakan senjata api dan dikenal keji. Suara tembakan yang dilepaskan tim buru sergap Polres Lampung Tengah tidak menghentikan tersangka pelaku perampokan untuk kabur. Namun polisi lebih sigap dengan menangkap pelaku bernama Andi. Tersangka ternyata masuk daftar pencarian orang atau DPO karena terlibat perampokan rumah warga. Selama merampok rumah warga, mereka menggunakan senjata api rakitan. Berdasarkan catatan polisi, kawanan perampok ini tergolong keji karena selalu melukai para korban. Tersangka mengaku 5 orang kawanannya tinggal di lokasi berbeda, namun ia belum mengungkapkan di mana mereka bersembunyi. Yang kita ungkap dari tim TK Satreskrim Polres Lampung Tengah berhasil menangkap salah satu pelaku turas spesialis dobrak rumah, di mana dalam beraksi menggunakan senjata api dan tidak segan-segan melukai korban. Mereka bekerja secara berkelompok, jadi jumlahnya sebanyak. Pemirsa, seorang tenaga honorer di Aceh mengarahkan kamera CCTV ke kamar mandi rumah yang ditinggali mahasiswi. Ya, apa yang dicari pelaku terkait tindakan tersebut sesaat lagi hanya di CSI Raja Wali Televisi. Ngobrol. Lebih dekat dengan sang panglima tertinggi TNI. Dari bicara tentang keluarga, anak saya manggil saya siap dan hingga membahas strategi saat menghadapi situasi kritis. Hal yang harus dimiliki oleh seorang panglima menghadapi situasi kritis. Yang pertama, pengerahan pasukan cadangan. Yang ketiga, kehadiran seorang panglima pada medan itu. Ikuti 1 jam bersama Jenderal TNI Dr. Muldoko, Senin 6 Oktober jam 9 malam di Raja Wali Televisi. Capek, recharge dengan Power F. Kurang semangat, recharge dengan Power F. Nggak fokus, recharge dengan Power F. Power F, nyalakan semangatmu. Ini power kita dari Wings Food. Kecil-kecil cabai rawit, keseleo, pijat urut kering ke badan. Oles sendi, biar kecil langsung gigit. Sendi, kecil-kecil paling gokil. Jawabannya mudah sekali sebenarnya. Ini bukan ajang pembuktian. Bukan juga untuk saling menjatuhkan. Jadi tolong jangan menjegal lagi, pikirkan strategi untuk menang. Ini tentang strategi. We have our own strategy action. Oke, there you Demi go. sebuah keberhasilan. Untuk menuju Indonesia Cerdas. Olimpiade Indonesia Cerdas, Senin sampai Jumat jam 7 malam. Hanya di Raja Wali Televisi. Cuma di sini, bintang tamunya pengen terus diundang. Kalau nggak bintang tamu setiap hari aja. Kamu inget nggak sih dulunya gimana? Kok agak pengen nginget-nginget lagi nih masa kecilnya waktu... Kalau ditarik. Penasaran? Apa? Aktivitasnya tahu nggak apa? Apa? Lihat aja. Gimana perasaan kamu waktu itu? Itu deg-degan banget buat aku gitu loh. Yang Pokoknya, yang ekstra tentang seleb cuma ada di Ekstra Seleb. Hanya di Raja Wali Televisi. Sabtu ini, Geisha bakal dikerjain sama Omes dan Astrid. sini, yang rambut sama aku kan? Iya. Seru abis.
The Show, Sabtu 4 Oktober jam 10 malam di Raja Wali Televisi. Ini heboh banget saya masak. Saya ini benar-benar kuliner heboh. Pemirsa, Anda masih bersama catatan seputar investigasi. Evakuasi 2 tersangka pencuri di Sukabumi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Saat keduanya akan dipindahkan ke mobil yang akan menuju ke kantor polisi, massa mencegat dan menghajar mereka. Nah, seperti apa kericuannya? Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Massa mengepung rumah tempat 2 tersangka pencuri kendaraan bermotor diamankan. Maklum, selama ini warga Kampung Cimuntir, Desa Ciklat, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, sering kehilangan sepeda motor dan mobil. Karena itulah, ketika terdengar kabar 2 pencuri akan dipindahkan ke kantor polisi, massa berdatangan ke lokasi. Satu tujuan mereka, yaitu memberi bogem mentah sebagai kado perpisahan setelah keduanya tertangkap basah mencuri mobil milik warga. Aparat gabungan Polri, TNI, Satpol PP, serta keamanan setempat dikerahkan untuk mencegah tindakan anarkis terhadap 2 pencuri ini. Namun kemarahan massa tampaknya tak bisa dibendung lagi. Kedua tersangka akhirnya dievakuasi ke kantor polisi. Adapun sepeda motor milik pelaku dibakar massa. Anak saya ditarik, dia jatuh, dia mau melawan, saya lawang, akhirnya dia bisa ditalukan sama anak saya berdua. Warga menangkap 2 orang tersebut. Pada saat penangkapan ini, warga mau menangkap sendiri tadi. Alhamdulillah bisa kita amankan ke tempat masyarakat. Polisi menyita barang bukti kunci letter T, tang pemotong kunci, gembok, serta alat yang digunakan tersangka menjalankan aksi kejahatannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, Raja Wali Televisi. Ya, memang sebaiknya masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri, serahkan pelaku ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Ya, tidak, yang namanya kekerasan dalam hal apapun tidak dibenarkan ya. Dan kita kan negara hukum dan sudah ada aturan hukum yang mengatur kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Kamera CCTV biasanya digunakan untuk memantau keamanan sekaligus berfungsi sebagai alat pencegah tindak kriminal. Namun apa yang dilakukan tenaga honorer di Aceh telah membuat kalap masyarakat sekitar. Nah, ia memasang kamera tersembunyi di sudut dapur rumahnya dengan lensa kamera mengarah ke kamar mandi sebelah rumah yang ditempati para mahasiswi. Lantas, siapa saja korban yang direkam saat mereka mengguyur air tanpa busana itu? Nama pemuda ini Denny Turmuzi Panggabean, usianya 23 tahun dan bekerja sebagai tenaga honorer pemerintah kota Lok Sumawe, Aceh. Bertetangga dengan para mahasiswi yang kos di sebelah rumah membuat kreativitas Denny menjadi liar. Ia segera mengambil kamera CCTV dan menempatkannya di lubang angin kamar mandi korban. Jantung Denny pun berdegup kencang manakala korban tengah mandi. Tetangganya itu, ya, yang berisikan anak-anak mahasiswi itu, satu dinding dengan dapur dia. Jadi dia melakukan aksinya itu pada saat anak-anak mahasiswi mandi. Jadi dia melakukan aksinya di bawah. Aksi Denny diketahui salah satu mahasiswi. Korban berhasil mengambil CCTV yang diletakkan di lubang angin kamar mandinya. Massa kemudian berdatangan dan menghajar Denny yang kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Brimob itu membantu saya mengevakuasi dan sempat beberapa warga, ya, bukan beberapa lagi, banyak warga. Dari Lok Sumawe, Aceh, Mas Riyadi, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, perilaku tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur ancaman pidananya sebanyak 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Jadi nggak main-main ya hukumannya. Dan pemirsa, jangan coba-coba berbuat seperti hal tadi. Nah, selanjutnya ya ini kita punya berita pengedar uang palsu di Pekanbaru Riau yang ditangkap saat membawa narkoba. Berita selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di Raja Wali Televisi.
secangkir kopi yang nikmat, takarannya harus pas. Begitu pula dengan menyajikan serangkaian berita. Nantikan saya di Lensa Indonesia Siang. Selanjutnya di Raja Wali Televisi. Innovator in taste yang sedap. Inovasinya yang pertama nyiptain koya gurih dan kriuk-kriuk. The one and only Yummy Sedap. Next level of taste. Gua rasa ini baru inovasi. Sedap! Itulah inovasi rasa. Mie sedap! Kecil-kecil cabai rawit, keseleo, pijat urut kering ke badan. Oleh sendi biar kecil langsung gigit. Sendi kecil-kecil paling gokil. Mas, sampahnya jangan dibuang sembarangan dong. Tahu kan bahayanya? Kalau membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Lingkungan jadi tidak sehat dan kotor. Jadilah penyelamat lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Satu aksi cinta negeri. Indonesia Super di Oktober. Game show terbesar yang melibatkan para selebriti ternama. Kini saatnya Indonesia Bersiaplah. Eksklusif di Raja Wali Televisi. Segera. Beradu kecepatan. Berlomba dengan adrenalin tinggi. Demi sebuah gengsi dan kebanggaan tim. Disinilah tempat memicu akselerasi. Speed Zone di Raja Wali Televisi. Selamat 2.500.000 untuk Bapak Eko Naba. Ada hadiah nih buat kamu. 12 juta rupiah. Itu dia. Caranya gampang kok. Bener, jangan lupa di www.rtv.co.id, cari logo Fast and Win, klik logonya dan langsung registrasi di situ. Wah, seru abis. Fast and Win, Sabtu dan Minggu jam 7 malam di Raja Wali Televisi. Untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat, takarannya harus pas. Begitu pula dengan menyajikan serangkaian berita. Nantikan saya di Lensa Indonesia Siang. Selanjutnya di Raja Wali Televisi. Pemirsa, dua pengedar uang palsu diringkus polisi di Pekanbaru, Riau. Barang bukti yang mereka bawa selain uang palsu juga 1 paket sabu. Penangkapan Nov Trianto dan Rizky Hidayat tersangka pengedar uang palsu berkat laporan pengusaha warnet yang menerima uang mencurigakan dari tersangka. Setelah diteliti, uang tersebut ternyata palsu. Petugas Polsek Payung Sekaki segera menangkap kedua tersangka di Jalan Delima, Pekanbaru. Mereka kedapatan membawa uang palsu pecahan 50 ribuan sebanyak 3 juta serta uang palsu pecahan 10 ribuan sebanyak 84 lembar. Kapolsek Payung Sekaki AKP Usril membenarkan kedua tersangka sebelumnya telah mengedarkan uang palsu di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya pemirsa, Polres Jakarta Selatan menangkap 2 anggota KPK gadungan. Kepada pejabat di Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, tersangka meminta uang $20.000 Amerika dan 8 juta rupiah dengan imbalan akan menghentikan penyidikan kasus korupsi. Kedua anggota KPK gadungan ini termasuk jeli. Mereka memilih Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal yang tengah terbelit kasus korupsi. Dengan janji sanggup menghentikan penyidikan, mereka meminta imbalan kepada pejabat terkait. Kedua penipu berinisial M dan K ini akhirnya ditangkap polisi berkat laporan korban. Kapolres Jakarta Selatan membenarkan pihaknya menyita kartu identitas KPK palsu serta sepucuk senjata api jenis FN dengan 4 butir peluru kaliber 9 mm. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK menjelaskan tidak seorang pun yang bisa menghentikan penyidikan kasus yang tengah diselidiki oleh KPK. Dan pemirsa, sekian catatan seputar investigasi hari ini. Kami akan kembali Senin pekan depan jam 11 siang. Ya pemirsa, masih ditunggu saran dan kritik yang bisa Anda sampaikan melalui akun Twitter kami di @chsi_RTV. Tentu saja jangan sampai lupa untuk follow akun Twitter kami berdua. Ya, dan setelah ini Lensa Indonesia Siang hadir bersama Reinhard Sirait dan Fristian Grich. Halo Reinhard dan juga Fristian, akan ada apa saja di Lensa Indonesia Siang hari ini? Ya,
Halo Niki dan juga Brigadir Afi, kita ada informasi ini terkait dengan kisruh yang terjadi mengakibatkan SeaWorld ditutup dan juga ada tembok SMP yang rubuh begitu dan akhirnya 2 orang tewas. Saat lagi bersama dengan kami. Baik, Reinhard dan Christian selamat bertugas dan kami tunggu informasi lengkapnya. Dan akhirnya saya Niki Sirait dan saya Brigadir Afi Olivia mewakili teman-teman CSI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.